Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi di Biak Online. Gimana nih kabarnya adik-adik pada pagi hari ini? Semoga sehat semua ya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga, atau biasa disebut dengan Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Artinya, hari ini melambangkan adanya sukacita di tengah masa penantian karena kedatangan Tuhan akan segera tiba. Nah, bacaan minggu hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Bacaan hari ini itu tentang kesaksian Yohanes Pembaptis adik-adik. Tapi kesaksian kayak apa ya? Nah, biar kita semua tahu, kakak juga tahu, adik-adik juga tahu, kita harus ngikuti Biak Online ini dari awal sampai akhir ya. Nggak boleh di skip-skip. Oke? Siap ya? Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita siapkan hati kita. Kita hening sejenak. Kita tutup mata kita. Kita siap untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas istirahat semalam lalu, kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan terima kasih juga kami boleh bangun dengan badan yang sehat pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai Biak Online pada pagi hari ini. Semoga Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir, sehingga kami dapat memahami makna dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Semoga Engkau selalu menyertai kami, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, sekarang kumpulkan semangat adik-adik, kita akan memuji Tuhan bersama Kak Ririn. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Ririn. Di Minggu Advent yang ketiga ini, Kak Ririn akan menemani adik-adik untuk membawakan satu pujian. Nah, ayo adik-adik berdiri semua, kita bergerak, kita bergembira, kita bersukacita bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Are you ready? Kalau adik-adik sudah siap, kita sama-sama yuk memuji dan memuliakan Tuhan. Berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat menghadirkan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan,
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu hadirkan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, takkan ada berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih adik-adik. Nah, sekarang kita menuju ke bacaan Injil. Adik-adik, setelah kita berdoa bersama, kita memuji Tuhan, sekarang waktunya kita untuk membaca Sabda Tuhan. Ayo, Alkitabnya adik-adik sudah siap belum? Kalau belum, ayo diambil dulu yuk. Kakak tunggu nih. Ambil Alkitabnya. Sudah semua? Nah, bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 6-8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Kakak ulang ya. Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Sudah ketemu semua adik-adik? Sudah siap? Kita mulai ya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku.
Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita ketemu lagi anak-anakku yang terkasih dalam Biak Online hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Anak-anak sudah melihat mungkin di gereja atau di TV lilin, sudah 3 lilin yang bernyala ya, 3 lilin yang bernyala. Dan minggu ini lilinnya itu berwarna merah muda ya anak-anak. Nah, berarti warna merah muda itu artinya sukacita. Kita bahagia karena kita akan menyambut Yesus Kristus pada perayaan Natal. Hanya tinggal 1 minggu lagi kita akan merayakan Natal bersama. Apakah anak-anak sudah bertobat? Sudah menyucikan diri dari segala kesalahan yang selama ini anak-anak lakukan? Semoga ya, supaya Yesus sungguh hadir di dalam hati kita yang bersih, yang suci, lahir di dalam keluarga kita dengan bahagia, dengan suasana sukacita. Hari ini kita sudah mendengarkan bacaan Injil dari Injil karangan Yohanes bab 1 ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. Anak-anak, sebenarnya bacaan hari ini temanya itu siapakah dia? Siapa Yohanes Pembaptis itu? Anak-anak sudah belajar mungkin di sekolah atau di sekolah minggu pada tahun-tahun yang lalu siapa itu sebenarnya Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis itu adalah anak dari kakak perempuannya Maria, Bunda Maria, ibunya Tuhan Yesus. Berarti Yohanes Pembaptis itu adalah kakak misannya Tuhan Yesus. Nah, apa yang sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawabnya Yohanes Pembaptis? Kita melihat dalam bacaan ayat 6 sampai dengan 8, Yohanes ini mau menunjukkan siapa sebenarnya dirinya. Ya, kita melihat di situ Yohanes mengatakan, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ya, jadi Yohanes itu adalah utusan Allah. Dalam perjanjian lama, utusan Allah itu disebut nabi yang menyampaikan kabar, warta, pesan dari Tuhan sendiri kepada manusia. Jadi, kalau dalam kitab suci, dalam ajaran kita, nabi yang terakhir itu siapa ya? Nah, anak-anak, siapa? Nabi yang terakhir itu adalah Yohanes Pembaptis. Dikatakan di situ ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi Yohanes itu datang woro-woro kabarkan kemana-mana. Ini ada terang yang akan datang. Ayo siapkan jalan untuk terang itu. Anak-anak ada yang tahu siapa terang itu? Coba tanya bapak ibunya. Oh, sudah ada yang jawab mungkin. Terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi Yohanes Pembaptis itu datang menyebarkan kabar kemana-mana, kampanye, ayo percaya kepada Tuhan Yesus. Diberi dirimu dibaptis supaya kalian semua bertobat dan percaya kepada terang itu. Ayat 8 dikatakan, ia bukan terang itu. Maka Yohanes itu bukan terang itu. Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Permasalahan orang-orang di sekitar Yohanes itu bertanya. Orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem.
Mereka menyuruh orang-orang datang kepada Yohanes Pembaptis dan bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Loh, siapa kamu itu?" Bukan hanya orang-orang Farisi ya anak-anak, tapi juga imam-imam. Mereka yang memimpin ibadat di Bait Allah. Orang-orang Lewi, keturunan Lewi yang melayani peribadatan. Mereka datang tanya kepada Yohanes, "Loh, kamu itu siapa?" Atau dalam kitab suci dikatakan, "Siapakah engkau?" Anak-anak, Yohanes menjawab dengan jujur, "Aku bukan Mesias." Mesias itu artinya yang diurapi oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Mesias itu sangat dinantikan oleh orang Yahudi, oleh bangsa Israel. Karena apa? Mereka sudah lama dijajah, diperbudak, diperas, disiksa oleh kerajaan Roma yang menjajah mereka pada waktu itu. Nah, mereka berharap agar Yohanes Pembaptis itu Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Ternyata bukan. Mereka bertanya, "Apakah engkau itu Elia?" Elia ini adalah salah satu nabi terkenal dalam Perjanjian Lama yang mengalahkan imam-imam Baal, yang membakar persembahan imam Baal karena ditolong oleh Tuhan. Dan Elia inilah yang naik ke surga dengan menaiki kuda Pegasus. Wah, luar biasa itu ya. Kuda Pegasus itu kuda terbang ya, yang naik langsung ke surga melewati langit, awan-awan, tembus sampai hilang. Nah itu ya, Nabi Elia. Dan mereka percaya bahwa Nabi Elia ini nabi yang sangat terkenal ya, nabi besar. Yohanes menjawab, "Bukan. Engkaukah nabi yang akan datang itu?" Dia juga menjawab, "Bukan." Nah anak-anak, terus kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Maka Yohanes menjawab tanpa menjelaskan siapa itu Yohanes. Dia hanya menjelaskan di ayat 23. "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan." Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dengan pernyataan ini, Yohanes dengan mantap memberikan kesaksian, "Saya bukan Mesias, tapi saya ini adalah utusan Allah yang datang untuk menyampaikan kabar, menyampaikan pesan, bertobatlah, bertobatlah. Saya datang untuk meluruskan jalan." Jalan apa yang dimaksud di sini? Apakah jalan raya di Pogot? Bukan. Jalan kehidupan manusia. Manusia ini hidupnya ini seperti jalan yang seperti mengular gitu ya. Ya banyak kesalahan dosa yang dilakukan itu diluruskan ya. Itu Yohanes, tugas Yohanes. Maka masa Advent ketiga ini diharapkan hidup kita yang selama ini penuh dengan dosa, kesalahan, kejahatan, kenakalan ya, miso-miso itu sudah ditinggalkan. Hidup kita itu sudah lurus ke depan ya. Itu pewartaan dari Yohanes Pembaptis. Maka minggu ini secara khusus kita merenungkan tentang Yohanes Pembaptis. Dan mari kita ikuti apa yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Sesudah Yohanes mengatakan, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan untuk Tuhan." Loh, mereka bertanya lagi kepada Yohanes, "Mengapakah engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak."
Nah, anak-anak, saat itu Yesus ada di tengah orang banyak itu. Tetapi mereka tidak tahu, tidak mengenal Yesus. Nah, Yohanes Pembaptis membaptis dengan air demi untuk pertobatan manusia. Yohanes Pembaptis bagian terakhir mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Anak-anak, Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian yang luar biasa tentang Yesus. Bahkan dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dia mendapatkan karunia untuk mewartakan. Dia keliling dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain untuk mewartakan pertobatan, membersihkan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk untuk menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis terkenal. Yohanes Pembaptis itu disanjung-sanjung. Banyak orang senang dengan pengajaran Yohanes. Tetapi Yohanes tidak menjadi sombong. Dia mengatakan apa? Semua yang saya katakan ini bukan untuk saya, tetapi untuk menyiapkan jalan bagi Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ajaran apa yang bagi kita sekarang bermanfaat dari teladan Yohanes Pembaptis? Yaitu kerendahan hati. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan iri hati melihat orang lain itu berhasil. Tetapi mari mengakui diri bahwa saya ini lemah, bahwa saya ini punya kekurangan, bahwa saya ini berdosa. Maka di masa Advent minggu ketiga ini dengan kerendahan hati kita mohon ampun kepada Tuhan agar hidup kita ini hanya mengagungkan Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk keselamatan hidup kita. Marilah kita rendah hati, marilah kita hidup sederhana, marilah kita menyiapkan hati untuk tempat kelahiran Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Kak Dian. Minggu ini kita akan membuat aktivitas origami lampion seperti ini. Nah, sebelumnya kita akan menyiapkan bahan-bahannya dulu ya. Yang pertama itu ada kertas lipat warna-warni seperti ini. Yang kedua ada gelas. Yang ketiga ada benang wol. Terus yang keempat ada lem. Yang kelima ada spidol atau pakai bolpen juga bisa. Yang keenam ada gunting. Yang ketujuh ada tusuk sate seperti ini. Dan yang terakhir penggaris. Oke, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita akan membuat pola lingkaran seperti ini. Nah, untuk pola lingkarannya kita bisa menggunakan gelas ya, adik-adik. Nah, seperti ini. Kalau sudah bikin pola lingkaran seperti ini, terus kita gunting ya. Nanti kita dapat pola lingkaran seperti ini. Warna-warni. Lalu, kita juga buat pola persegi panjang seperti ini ya, adik-adik. Menggunakan penggaris dan spidol. Nah, kalau sudah digunting, nanti kita akan menemukan seperti ini jadinya. Kecil-kecil seperti ini ya. Lalu untuk selanjutnya kita bikin pola hati seperti ini. Nah, untuk bikin pola hati kita buat dari kertas persegi seperti ini. Lalu kita lipat menjadi dua. Terus kita potong menggunakan gunting dengan bentuk setengah lingkaran seperti ini adik-adik. Nah, jadi dia pola hati seperti ini ya.
sudah. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita ambil yang pola lingkaran. Terserah adik-adik mau warna apa dulu, boleh merah, boleh yang kuning. Lalu kita lipat. Melipatnya yang warna ini masuk ke dalam ya adik-adik. Nah, melipatnya menjadi segitiga. Seperti ini. Nah, kalau sudah dilipat semuanya menjadi bentuk segitiga, sekarang saatnya kita menempel segitiga-segitiga tadi menjadi suatu bagian seperti ini. Nah, cara nempelnya seperti ini. Kita lem ya adik-adik. Di ujung-ujungnya ini nanti kita kasih lem supaya bisa menempel. Ini contoh, kakak contohin ya. Nah, seperti ini ya adik-adik, dilem seperti ini. Dan nanti semuanya ditempel. Kalau sudah, nanti akan menjadi sebuah lingkaran seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah, sekarang ambil pola yang persegi panjang tadi, yang kecil-kecil seperti ini. Nah, kalau sudah, adik-adik beri lubang di atasnya, boleh menggunakan gunting, boleh menggunakan tusuk sate. Di atasnya ini adik-adik ya, kita lubangin dulu kecil. Nah, semuanya kita lubangin ya. Terserah adik-adik mau warna-warna apa aja dan berapa banyak, terserah adik-adik ya di rumah. Nah, kalau sudah dilubangin, kita ambil benang wol ini. Sudah. Kita masukkan kertas-kertas ini tadi ke benang wolnya ya. Kalau susah bisa menggunakan tusuk satenya ya. Nah, kalau sudah banyak kertas-kertasnya yang masuk, lalu kita masukkan dari bawah yang lingkaran ini nanti yang sudah menjadi bola masuk ke atas. Nah, seperti ini adik-adik nanti jadinya. Nah, kalau sudah sampai atas, yang ujung bagian atas ini talinya kita talikan di tusuk satenya. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Nah, sudah kan? Kalau sudah, sekarang kita ambil yang pola hati. Nah, ini yang pola hati. Lalu kita tulis di pola hati itu, Yesus terang dunia. Nah, sudah ada adik tulis Yesus terang dunia. Lalu adik-adik bisa tempel di salah satu bagian, boleh yang bagian kuning atau boleh yang bagian merah seperti ini. Nah, kalau sudah, akhirnya jadi origami lampion kita. Seperti ini adik-adik, mudah kan? Nah, kalau sudah jadi kayak gini, boleh kalian gantung di kamar, boleh di ruang tamu, terserah adik-adik ya. Seperti ini jadinya. Nah, mudah kan adik-adik? Sekarang adik-adik bisa mencoba di rumah ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Yesus memberkati. Halo adik-adik, kembali lagi sama Kak Cesar. Nah, gimana adik-adik? Seru banget kan Bia Online pada pagi hari ini? Pasti dong. Adik-adik udah paham belum makna dari kesaksian dari Yohanes Pembaptis? Sudah paham kan? Wah, hebat banget kok adik-adik ini. Nah, tak kerasa nih adik-adik, kita sudah dari awal sampai akhir. Sekarang waktunya kita untuk menutup Bia Online pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa.
Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh menyertai kami dari awal hingga akhir Biak Online pada pagi hari ini. Ya Tuhan, bantulah kami untuk menjadi rendah hati seperti Yohanes Pembaptis, agar kami dapat mewartakan kebahagiaan sukacita kelahiran-Mu nanti. Tuhan, sekarang kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya. Semoga Engkau memberkati kami dan menyertai kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik, sehingga dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada pagi hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti Biak Online pada pagi hari ini. Ketemu lagi di Biak Online minggu depan ya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.